Halo semua, hari ini kita bakal jadi detektif. Kita akan selidiki sebuah misteri, kerusakan mesin parah yang mestinya nggak perlu terjadi. Kita akan bedah tuntas sebuah kasus tentang silent killer yang siapa tahu lagi sembunyi di dalam mesin mobil Anda saat ini. Coba deh bayangin, mobil Anda dirawat rutin, servis nggak pernah telat, dipakainya juga apik. Tapi tiba-tiba suatu hari mesinnya jebol total. Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita telusuri lewat sebuah studi kasus nyata dari Toyota Innova Diesel. Oke, kenalan dulu sama korbannya, sebuah Toyota Innova Diesel. Mobil yang kita semua tahu reputasinya bandel dan bisa diandalkan. Tapi entah kenapa, mesinnya justru mengalami kerusakan fatal yang sangat mendadak, padahal catatan servisnya kelihatan baik-baik saja. Kalau dilihat dari luar sih, nggak ada yang aneh. Nggak ada lampu indikator nyala, nggak ada suara-suara aneh sebelumnya. Jadi, untuk memecahkan misteri ini, kita nggak bisa cuma lihat dari luar. Kita harus turun tangan, kita harus bedah mesinnya, dan cari petunjuk di dalam. Nah, begitu mesinnya mulai dibongkar, disitulah kita mulai menemukan bukti-bukti fisik pertama. Sesuatu yang benar-benar salah udah terjadi di sistem pelumasannya. Mungkin Anda mikir, paling cuma oli yang kotor banget gara-gara telat ganti. Eits, tunggu dulu. Apa yang akan kita lihat ini jauh lebih parah dari sekedar oli kotor biasa. Dan ini dia biang keroknya. Lihat itu, lumpur hitam pekat kentol kayak aspal yang nyumbat total saringan oli. Substansi menjijikkan inilah yang jadi tersangka utama kita. Secara teknis, ini namanya black sludge. Gampangnya anggap aja ini kayak kolesterol jahat buat mesin. Dia terbentuknya pelan-pelan, diem-diem tanpa gejala sama sekali. Tahu-tahu udah parah dan menyumbat semua pembuluh darah mesin sampai akhirnya mati. Oke, pelakunya udah ketahuan. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya lumpur ini bisa terbentuk di dalam mesin? Nah, untuk jawab itu, kita perlu masuk ke lab forensik dan ngerti sedikit soal kimianya. Jadi gini, oli mesin modern itu bukan cuma cairan licin biasa loh. Ini tuh ramuan kimia yang canggih. 80%-nya memang minyak dasar, tapi 20% sisanya itu adalah paket aditif. Nah, aditif-aditif inilah yang jadi tentara pelindung mesin Anda. Prosesnya itu kira-kira begini. Dimulai dari aditif dispersan, tugasnya itu ngejaga partikel jelaga biar gak nempel satu sama lain, mulai habis terpakai. Lihat langkah 3, nah begitu pengawasnya udah gak ada, partikel-partikel kecil ini mulai reunian, tabrakan dan ngumpul jadi satu. Akhirnya, di langkah 4, kumpulan raksasa ini kecampur sama oli yang udah teroksidasi dan jadilah gal pembunuh yang kita lihat tadi. Oke, kita udah tahu gimana si lumpur ini lahir. Sekarang, ayo kita lihat jejak kehancuran yang ditinggalkannya. Gimana masalah sekecil partikel ini bisa menyebabkan kerusakan mesin yang total dan fatal? Nah, ini poin pentingnya. Lumpur itu sendiri nggak ngegores atau ngehancurin komponen. Cara dia membunuh itu lebih licik. Dia menyumbat semua aliran oli. Akibatnya, mesin jadi kelaparan pelumas, atau bahasa kerennya lubrication starvation. Di sini, kita bisa lihat efek dominonya dengan jelas. Domino pertama jatuh, pas saringan oli mampet. Terus pompa oli jadi kelaparan, nggak bisa nyedot oli. Akibatnya tekanan oli drop, bantalan metal mulai gesekan langsung, dan akhirnya komponen-komponen vital kayak turbo dan rantai keteng ikut jadi korban. Beruntun. Coba kita fokus ke salah satu korban terakhir tadi, turbocharger. Komponen ini bisa berputar sampai 150.000 rpm. Kebayang nggak seberapa cepat itu? Kehilangan pasokan oli bersih selama 3-5 detik aja, itu udah cukup buat menghancurkan turbo ini total. Rapuh banget dia tanpa pelumasan. Nah, ini yang bikin kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kan pemiliknya udah patuh sama buku manual, ganti oli tiap 10.000 kilometer. Jadi, salahnya di mana dong? Jawabannya ada di bukti terakhir yang paling krusial. Dan inilah momen ahanya. Lihat perbandingan ini baik-baik. Dua mobil sama-sama menempuh jarak 10.000 km. Tapi, lihat jam kerja mesinnya. Mobil A yang di jalan tol cuma butuh 125 jam. Sementara mobil B yang kena macet terus butuh hampir 700 jam. Gila kan? Padahal oli mesin itu rata-rata didesain cuma untuk sekitar 250 jam kerja. Artinya, oli di mobil B udah mati dan berubah jadi lumpur jauh sebelum waktunya diganti. Inilah pelakunya. Oke, kasusnya terpecahkan. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana cara kita mengatasi dan yang lebih krusial lagi, mencegah masalah ini terjadi di mobil kita. Ayo kita bahas jadwal servis yang cerdas.
Pertama-tama, ini peringatan yang sangat-sangat penting. Kalau Anda curiga mesin sudah ada lumpurnya, jangan pernah sekali-kali pakai cairan engine flush instan. Itu sama saja kayak meledakkan bendungan. Gumpalan lumpur yang besar bakal rontok serentak dan langsung menyumbat saringan oli. Akibatnya, mesin bisa langsung jebol saat itu juga. Cara yang benar dan aman itu bertahap dan sabar. Pertama, pembersihan mekanis. Turunkan bak oli, bersihkan saringan olinya secara fisik. Setelah itu, baru kita lakukan pembersihan kimia yang lambat. Jadi, kita pakai oli khusus yang deterjennya tinggi untuk mencuci bagian dalam mesin pelan-pelan lewat beberapa kali ganti oli dengan interval yang sangat pendek. Tentu saja, yang terbaik adalah pencegahan. Jadi, ini dia rangkumannya buat Anda. Kalau Anda sering nyetir di kota yang macet, lupakan patokan 10.000 km. Majukan jadwal ganti oli Anda ke setiap 5.000 sampai 7.500 km. Pastikan juga selalu pakai oli yang berkualitas. Dan terakhir, biasakan biarkan mesin langsam sebentar untuk mendinginkan turbo sebelum dimatikan. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Kita sering banget kan terpaku sama angka di odometer buat ngukur kesehatan mesin. Tapi setelah melihat kasus ini, jelas banget kalau jarak itu bisa menipu. Indikator yang jauh lebih jujur sebenarnya adalah jam kerja mesin. Jadi apakah Anda akan mulai mengubah cara pandang Anda dalam merawat jantung mobil Anda?